belanja nanging lacur sing abo pipis. Salam manis, cara buah manggis, dia pen salam kenyam ne manis. Tuh, pang harus happy gitu, nak berdagang lah bang. Ingken ninggal mah kenyam nganggo penyamuk gitu. Kalau kita itu tulus, hati kita tulus, senyum kita akan tembus melewati masker nih. Sakti je masker berarti itu. Tawang se. Ini, cek malu kesiapan warung lu. Termos subuh misi hangat, kopi gula subuh siap, gelas subuh siap, buah asalnya ada nih kuangan nih Yan. Ada mau. Apa ya kuangan Yan? Nih aroma. Ih, sajan godoh, ha? Iya ciri khas warung ayo tuh. Gek boh ya suat goreng godoh. Gek Sanji. Godoh. Oh tuh kan nyat boh. Swastiastu. Di cara Putri Indonesia. Di jang godoh gek. Ada langsung dini. Langsung benjak sagetan subuh ada tamu kan siap. Oke siap. Tapi Kang Wang nah, Mbak Ayuna resepnya nak sebepas. Karena agak pun bede. Pun godoh gek mimi. Yang penting kan rasanya subuh jalan toh kita nak harus happy raga medagang kan gitu. Setuju. Sing tadi sedih, sing tadi sebut, sing tadi sebut. Betul. Pak Dut aja. Hah? Beli tut? Atuh, maro nelpon ya gek, nelpon mu ayu. Yuk, beli sing nyidang ke warung. Apa orang? Beli gelam. Gelam apa? Yang orang beli gelam kokoan. Tapi ragu ayo ya kokoan apa kokohan sebenarnya tuh. Soalnya lautan di warung gitu. Yang mau orang kokoh tuh yang nak sebenarnya won jemok. Won keken ya. Kenyal bercampur capek, bercampur tanpa tenaga. Nak kenapa gitu? Petang nih mau gambel sampai tengah malam. Semang nih harus bangun, Megai. Asalnya dot mengeluh tapi sing mengeluh tapi mengeluh. Maniana, sing dadi raga mengeluh. Setuju. Tuh subuh ada ning ngelah gawe wayan. Wah, aja mau. Cien ngadenan wayan kenyal nyemak gawe apa kenyal ngalih gawe. Pang nyemak gawe kamu mau daripada keliling-keliling bin ngalih gawe. Pian berat ngalih gawe dodono. Apalagi di luar sana nak liun ane konden man gawe mau ayu. Benar saja. Wentan masih semetonan ane wentan nika ane penyandang disabilitas. Walaupun terbatas tapi tetap semangat. Oh, berarti ragone dengan kondisi normal tuh harus kalah ya tuh. Dan Wayu. Gedean Wayu. Lu enggak kenyang. Bener di gamal nih. Bener kencang gede gamal nah. Sing dadi mengeluh. Sing dadi apa dah nih? Mau peluh. Orang kenyal. Mari kita berpeluh sih. Semangat. Kan kita tanya. Ada sama kopi wedang. Ada lagi pun kena ninggeng. Wedang TV lagi. Pasti aroma godoh ya tercium dari beliau ya makanya mampir ke warung ya. Setuju yang kita. Dari parkir sudah. Ampun tercium Bapak ya. Ini semua Bapak untuk kerauhannya. Sampun enggak ya. Aduh, jak bang, jak kene Mbak Ayu ternyata nama Ayu benawang nih. Coba kenal. Nyen gen sane rawuh nih coba kenal. Gek kenal. Kenalan. Ini madan sosial media generasi milenial nak paling maluan nama. Generasi zaman now. Oh, zaman now. Yang mau zaman kunau. Nah, kenalin mau. Iya, kenalin. Nih paling bagus di samping Gek Sanjir. Cowok. Niki wenten rau Dr. Andus Ida Bagus Ngurah Arda MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali. Pak Kadis Rahajeng Rau. Nggih. Kalau lihat Pak Kadis Naker bawaannya pengen melamar aja. Melamar kerja. Banyak kurang. Jak ngidang kan Mbak Ayu. Tangisin. Yang penting CP-nya benar. Yang nggak kalah ganteng di sebelahnya. Kenalin. Namanya adalah Bapak Inengah Latre, pendiri dari
Puspa di Bali. Oh, luar biasa. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Inge, yang cantik tapi tidak mengalahkan kecantikan kita. Sama cantik, Sama-sama cantik gitu. Niki adalah Ibu Putu Lena Purnamasari, program administrasi dari Puspa di Bali. Oh, luar biasa. Sukses Bulena Sampun nerima niki ning warung. Kebetulan niki sampun di warung, Titiang nak menyediakan kopi aneka rasa, gitu. Wenten kopi manis, Bapak. Wenten kopi pahit, wenten kopi tubruk. Aduh, liwajan. Liwajan. Kan kopi. mau. Yang tuh nih mesen kopi susu sing mandi. Masa lah berarti ya. Ada tadi pesen kan jadi orang, Mbak. Mayu, dari kopi manis. Udah. Soalnya udah pahit hidupnya. Ya, dia buatkan yang manis, Bapak. Kalau Pak Kades, talah manis. Jangan pun gemuk seperti ini, sepertinya akehan gula, ampunan lagi gula. Oh, mengurangi Tubruk pahit gula. mantan. Kopi pahit mantan nggih. Kalau Ibu Lena? Tiang yang pahit mantan, tiang sudah manis. Biasa nggih. Tiang siapkan dulu nggih kopinya. Aduh, tiang demen saja Niki, warung baru buka sudah rame. Senang sekali tadi nak wenten Niki, bapak-bapak aneh saya nongkrong Niki, yang ganteng-ganteng Niki, tadi sempat mengeluh tentang pekerjaan. Padahal sebenarnya kan harus semangat kan Kentan. Semangat naik, nggih, kita naik, nggih. Inge Niki tiang mau bertanya dumun sareng Pak Kades. Mumpung Pak Kades sampun Riki tiang ke Pak Kades dumun. Seperti yang tadi kita telah bahas bahwa di luar sana masih banyak di Kewenten semeton yang penyandang disabilitas terkait dengan kesempatan bekerja Kenten Pak Kades. Bisa dijelaskan sapunapi di ke dasar hukum, payung hukum terkait dengan kesempatan bekerja bagi semeton kita yang penyandang disabilitas. Terus Pak Kades. Semua Bu. Mau ngapain apa ilmu? Agak Apa ge? Saji. Inge. Nggih. Dalam kesempatan niki yang campur-campur nggih. Dados, namanya yang juga penting warung kopi yang penting intinya. Dimengerti lah dan iya. Setuju. Nggih, kalau terkait dengan dasar hukum bagi penyandang disabilitas untuk bekerja tentunya itu sudah lengkap sekali. Kalau undang-undangnya mulai Undang-Undang 8 tahun 2016 sana diatur itu tentang penyandang disabilitas. Tapi sebelum undang-undang itu ada, sebenarnya pemerintah sudah sangat mengapresiasi dengan terbitnya PP nomor 43 tahun 1998. Di sana juga diatur antara lain yang mewajibkan perusahaan minimal bekerja 100 orang itu harus ada penyandang disabilitas atau saat itu masih istilahnya penyandang cacat di PP itu ya. Itu ada 1 orang setiap 100 orang. Penyandang cacat ya? Nih kalau di PP yang 1998. Nah, dengan Undang-Undang 8 itu berubah menjadi penyandang disabilitas. Dan di Undang-Undang 8 2016 antara lain diamanatkan bagi perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah karyawan yang ada. Kemudian yang untuk pemerintah, termasuk pemerintah pusat, BUMN, BUMD ini ke minimal 2% dari jumlah pekerja yang dipekerjakan seperti itu. Itu aturannya. Berarti samian sampun diatur dengan jelas tentang termasuk juga kita kan punya Perda nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan. Di sana juga diatur kembali, dipertegas lagi. Dipertegas dari peraturan undang-undang, kemudian di Perda. Iya, ada Perda. Berarti samian niki semeton yang memiliki penyandang disabilitas memiliki kesempatan kerja dengan porsi yang sampun diatur. Wah, senang sekali ya dengernya. Jadi memang sampun wenten dasar hukum yang menjadi payung hukum untuk kesempatan kerja. Beringat tuh Mbak Ayu. Nah, sudah ada aturannya Mbak Ayu. Sudah diatur oleh pemerintah. Sudah dijelaskan sareng Pak Kades tadi terkait nikel. Senang, jadi teman-teman kita yang ada di luar sana tidak perlu khawatir lagi. Mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan kan Setuju. Nah, mungkin tiang jadi mentakian niki sareng
Bu Lena, Nggih, terus Niki dari Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2016, di mana pemerintah, BUMN dan BUMD wajib memperkerjakan paling sedikit 2% bagi disabilitas dan untuk swasta 1%. Nah, kalau untuk di Bali apakah sampun terpenuhi nih ke Ibu Lena? nggih, semua niki tiang jawab nggih, 2% sama 1% nika kan kita masih rancu kinten nggih nika berdasarkan apa? Kalau berdasarkan dari jumlah karyawan, misalnya dari BUMN jumlah karyawannya berapa diambil 2% dan swastanya 1%, kenten saya kira ampurayang niki dari pengamatan tiang nika kayaknya belum mencukupi untuk persentase nika, karena kan nika misalnya contoh diambil dari karyawannya 2000 kenten nggih, 2%-nya kan berarti kurang lebih 100 kenten nggih, berarti kan belum tercukupi kenten. Tapi kalau tiang bicara tentang di Puspadi kenten, karena kan tiang bekerja di Puspadi, kalau di Puspadi nika sudah mencukupi karena dari jumlah 20 karyawan kami 60% sudah sebagai penyandang disabilitas. Kalau di luar ampurayang niki saya rasa belum tercukupi kenten. Ternyata ada perbedaan kenten yang sudah dijelaskan sareng Ibu Lena. Nah, niki mumpung sudah ada kopi. Nah, di sini nih sistemnya agak berbeda karena di warung Wirasa niki jelaskan. Biasanya kalau diminum sekarang harganya 10.000. Tapi kalau semakin dingin semakin mahal. Semakin mahal. Ya durus unggahan dulu karena ada yang akan lewat berikut ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Jan marana aja engken kita jani janduk gamalnya marah. Setuju Mbak Ayu. Ge, mau Ayu ngelah pantun ge. Apa tuh Mbak Ayu? Meli kopi ke Candi Dasa. Artene muali male iriki ring warung Wirasa ring TVRI media pemersatu bangsa. Luar biasa. Tangan dulu biar tambah semangat. Jadi tiang ngerasain kengken rasanya jadi blitut. Kengken. Tiap ngorang pantun ya orang tutu gen ya blitut ternyata meletup guys tok pantun Mbak Ayu. Nak di Candi Dasa kan mulo semua gitu. Nah, tidak lupa kita mengundang penonton yang ada di rumah untuk bergabung berinteraktif di Warung Wirasa melalui nomor telepon 0361 237706 utawi ring 081 139 605 500. Durusan. Dados sarengen ya Mbak Ayu ya biar gak kita berdua aja. Iya betul. Inge tadi menyambung Niki sama apa yang sudah disampaikan sareng Ibu Lena terkait dengan Puspadi Bali. Mungkin gak sanji jagi metaken sareng Pak Nengah terkait dengan berdirinya Puspadi Bali. Pasti wenten nih kemotivasinya, bagaimana awal mulanya, kemudian selanjutnya sampai saat ini berkembang dengan baik. Dados Pak Nengah. Nggih suksema. Awalnya tahun 86 tiang ada kecelakaan luka bakar di Karangasem, lalu selama 2 tahun tiang tidak boleh keluar oleh keluarga karena keluarga merasa malu berdosa kepada Tuhan bahwa punya anak disabilitas. Itu akhirnya sampai tahun 88 ada kesempatan untuk mendapat rehabilitasi di Yogyakarta. Ternyata dari apa yang saya lakukan ke Jogja, akhirnya saya di-hire untuk bekerja di sana. Mungkin karena lihat orang Bali itu
walaupun hidupnya pahit tapi manis mungkin dilihatnya gitu. Jadi akhirnya selama 11 tahun saya bekerja di Yogyakarta. Kebetulan yang tempat saya bekerja itu adalah pusat pemberdayaan penyandang disabilitas. Nah, yang membedakan antara Jawa dan Bali itu kalau di Jawa itu gampang melihat orang di lampu merah, di tempat-tempat tertentu orang yang minta-minta. Di Bali kan hampir tidak ada ya. Betul. Nah, itu pertanyaan saya, berarti di Bali sehingga ada cacat seperti Pak Kades tadi bilang, tapi sekarang tidak ada orang dengan disabilitas. Keluarlah penasaran saya, sehingga saya pergi ke desa-desa, ternyata banyak mereka kami temukan menjadi penyandang disabilitas karena kurang tersosialisasi. Betul. Jadi banyak yang terpendam. Akhirnya dari bekal saya 11 tahun di Yogyakarta, akhirnya saya pulang ke Bali, merintis komunitas namanya Yakum Bali, lalu berkembang. Dari hanya 5 orang yang semuanya penyandang disabilitas, akhirnya kita temukan banyak penyandang disabilitas yang belum mendapat pelayanan. Akhirnya di tahun lalu kami dirikan, sekarang perlu dikenal dengan Puspa di Bali, itu Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia. Yang beri pelayanan kepada semua penyandang disabilitas fisik yang ada di Bali dan Indonesia Timur. Dan sampai sekarang sudah kurang lebih 7.454 penyandang disabilitas yang kita tangani. Termasuk juga ratusan daripada penyandang disabilitas yang kita sudah training di Puspa di Bali. Luar biasa. Luar biasa. Jadi motivasi saya adalah bagaimana ini memaju ke keterbukaan daripada orang tua. Kalau punya penyandang disabilitas itu tetap diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan. Karena antara disabilitas dan kemiskinan itu jaraknya sangat dekat sekali. Jadi seperti lingkaran setan. Betul. Disabilitas, miskin, itu diantara itu terus berputar-putar. Nah, itulah yang menggugah saya secara pribadi sebagai penyandang disabilitas yang merasakan bagaimana terdiskriminasi oleh lingkungan, sehingga kami mendirikan Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang sekarang dikenal dengan nama Puspa di Bali. Puspa di Bali. Dan bagusnya di tahun 2014 kami menjadi yayasan terbaik di tingkat nasional, menjadi yayasan berprestasi, dan 2 tahun lalu kami menjadi akreditasi A karena pelayanan kami betul-betul sesuai dengan dikelola secara profesional. Seperti Mika ini luar biasa. Berarti penyandang disabilitas oleh Yayasan Puspa di Bali dibantu dan terus tidak berhenti sampai di situ kan Pak? Kita berdayakan. Diberdayakan apa kebutuhannya? Juga. Apakah dia membutuhkan alat bantu kursi roda atau kaki palsu bagi yang amputasi, apa pekerjaan bagi yang belum bekerja, atau mungkin sampai kalau sepaling ini mereka makan mencari jodoh pun itu salah satu keberhasilan. Dicarikan jodoh juga luar biasa. Jadi biro jodoh juga. Jadi banyak juga yang buka kopi sunyi itu mungkin belum pernah, seperti Bu Ayu ini kan kopi tadi bersuara. Tapi kopi sunyi itu yang jual di saat yang tuli dia. Oh, kopi sunyi. Kopi sunyi. Jadi kalau pesannya harus ditulis kopi manis sedikit gula. Kok manis sedikit gula, gimana manisnya kan? Tapi rasanya pasti spesial Bapak. Ya, di penyandang disabilitas itu ada 4 raga penyandang disabilitas. Ada yang fisik seperti saya, lalu ada yang intelektual, tuli, dan juga sensori. Jadi ada juga yang ganda. Jadi berdasarkan WHO 2011, laporan WHO adalah jumlah penyandang disabilitas di negara seperti sekarang ini ada kurang lebih 10% sampai 18%. Jadi saya termasuk bukan minoritas, jadi mayoritas juga. Cuma sekarang di Bali itu mereka ada di mana. Nah, ini tugas saya dengan Pak Kadis dan juga Lena dan juga masyarakat luar menginformasikan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas itu bisa diberi kesempatan yang sama. Apalagi payung hukumnya tadi Pak Kadis sudah bilang ada Undang-Undang 816 tentang disabilitas, lalu kita perda ada juga nomor 9 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Yang paling seger ini ada PP 20 tahun 2020 tentang Unit Layanan Penyandang Disabilitas atau seperti Pak Kadis ya. Jadi masing-masing daerah termasuk Bali ini sudah merintis ULD, Unit Layanan Penyandang Disabilitas. Yang ini nantinya menjadi unit yang tergadang di depan untuk bagaimana teman-teman penyandang disabilitas berbagai pekerjaan bisa tersalurkan dengan baik. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, semangat Saji kecepatan nggak omongan saya? Oh enggak dong, yang bisa mendengar karena kopinya tadi luar biasa manis. Jadi lupa kalau di kopinya Pak. Oh iya luar biasa ini. Hari ini ada Pak Kadis kita sering ke sini ya. Iya, ada sekali. ke sini. Demen buat tiang flash sehari li. Yang penting godanya nyanggal gitu.
Niki menyambung dari yang disampaikan Pak Nengah, Pak Kadis. Nah, dengan adanya lembaga seperti Puspadi Bali niki kan sangat membantu dalam masyarakat mencari kerja, terutama untuk masyarakat disabilitas, kan Pak Kadis. Nah, untuk BLK yang ada di Bali, Pak Kadis, apakah ada pelatihan khusus untuk disabilitas dan apakah penyandang disabilitas boleh mengikuti pelatihan tersebut? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi kalau sebali sebenarnya banyak ada BLK atau istilahnya LPK. LPK. Nah, ini beda-beda tipis antara LPK kemudian BLK. Kalau yang banyak di masyarakat itu LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Antara lain melatih calon-calon pekerja kita yang mayoritas di Bali ya di bidang pariwisataan. Kemudian berbicara BLK, kami sendiri, kita sendiri di provinsi ada UPT, unit pelayanan teknis BLK IP, Balai Latihan Kerja Industri Pariwisata. Memang pariwisata secara mayoritas kegiatan di sana, tapi ada juga pelatihan-pelatihan keterampilan seperti elektronik, kemudian sepeda motor, AC seperti itu dan lain-lainnya. Dan terkait dengan disabilitas, penyandang disabilitas, kami sudah melakukan pelatihan terhadap penyandang disabilitas itu di akhir-akhir 2019. Nah, waktu itu kan belum pandemi. Sebelum ketemu Bu Ayu berarti. Iya, belum ketemu Bu Ayu. Dan kebetulan yang sendiri masuk ke Disnaker itu Februari 2019. Beberapa kali interaktif di RRI, kita kita terima masukan dari interaktif itu. Ternyata ada saudara kita yang tunanetra. Nah, tunanetra, beliau itu sudah biasa melakukan masas dengan bule-bule. Tetapi saya tidak bisa komunikasi seperti itu. Nah, dari sanalah kita berangkat, kita lapor pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur. Pak Gubernur, ini ada masalah seperti ini, bagaimana, apakah mungkin kita berikan pelatihan bahasa Inggris kepada para tunanetra itu. Dan akhirnya kami kerjasama dengan Pertuni, memperoleh memang agak sulit Bu. Agak sulit untuk mengumpulkan mereka itu. Ya kan ada tempatnya jauh-jauh. Akhirnya Pertuni, kerjasama dengan Pertuni, berhasil kita kumpulkan 16 orang. Kita latih untuk bahasa Inggris dasar lah. Gitu. Jadi perkenalan diri, kalau diajak ngobrol sedikit-sedikit dengan tamu kan nyambung. Jadi ya sekedar bonus kan lain dari ceritanya. Dan itu kita sudah lakukan 2019. Kemudian ya dengan COVID itu di 2020, 2021 belum bisa kita lakukan lagi. Sebenarnya kita lanjutkan lagi pelatihan-pelatihan sejenis itu. Dan untuk 2022 tahun ini kebetulan sudah selesai pelatihannya, kita melatih khusus untuk spa terapi. Spa terapi kerjasama dengan LPK juga, LPK swasta. Jadi kita tetap kerjasama karena di BLK kita tidak ada khusus untuk spa terapi gitu. Dan itu kita latih berapa itu 3 orang masalahnya. Laki-laki 2 dan 1 orang perempuan. Itu yang nantinya bekerja diarahkan, barangkali sudah bekerja di hotel. Luar biasa dan dibekali dengan bahasa Inggris. Betul. Berarti pemerintah sangat mendukung penuh dengan adanya keberadaan ini, diberikan pelatihan dan ini merupakan sinergi sing gitu Mbak Ayu. Betul sekali. Nah, kopi dan gula kan gitu. Betul sekali. Nah, wau sampun munggahan kopi, mungkin godohnya ada mau dicari yang spesial Setuju, pambendnya nawang mania nyak simpang. Nah, Pak bisa. Jangan kemana-mana dulu karena akan ada yang lewat satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Pamirsa, aduh, pasang mau ayo ke pantun jadi gak sanji. Ngelah masih pantun. Coba. Meli jajauli anggen purnama kedasa. Aduh. Memali malih iri kiring acara warung wirasa. Luar biasa.
Jadi jajah ulene anggon Purnama Kedasa. Kalau tetap jajah uli. Nah, kita juga kembali mengundang Niki semeton sanewentan di rumah untuk nyarengin acara puniki. Ring nomor telepon 0361 237706 atau di 081 139 605 500. Diurus sarangin ya, Mbak Ayu ya. Betul. Nah, yang paling cantik di ujung Ibu Lena. betul sekali. Pas kopinya, Bu. Pas mantan. Nama manis hidup tiang Niki. Kopinya manis soalnya. Iya. Menyambung tadi yang dikatakan sarang Pak Kades, penikah taler Pak Nengah. Kemudian selanjutnya penyandang disabilitas dalam kaitannya mulai masuk Niki, Bu Lena ke dunia kerja. Apa hambatan yang dihadapi? Kemudian apakah masih ada perlakuan diskriminatif yang ditemukan? Boleh durus Bu Lena. Oke. Semua. Kalau kita bicara tentang diskriminatif niki lumayan luas kenten nggih ruang lingkupnya. Kalau menurut pandangan saya kenten misalnya contoh wenten teman-teman disabilitas yang harus bekerja di lantai 1 kenten, ampura di lantai 2 kenten, tapi tidak disediakan akses seperti lift atau eskalator. Nika termasuk diskriminatif kenten. Sama juga halnya kalau misalnya ada teman-teman disabilitas yang S1 ekonomi yang bisa menjadi akunting tapi karena ruangan akuntingnya di lantai 2 seperti yang saya bilang tadi tidak ada akses. Akhirnya dia ditempatkan di lantai 1 cuman jadi operator, padahal kalau dilihat dari skill dan pendidikan beliau bisa dan mampu menjadi akunting. Nika juga termasuk diskriminatif kenten. Jadi kalau untuk diskriminatif saya rasa masih ada beberapa, karena kan melihat dari ruang publik kita juga masih banyak yang belum aksesibel. Seperti ada ram untuk pengguna kursi roda, eskalator seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk pengguna kursi roda kan nggak bisa naik tangga kenten nggih. Jadi Nika juga termasuk tindakan diskriminatif kalau menurut Tiang. Tapi kembali lagi karena sekarang sudah ada Perda, sudah ada peraturan presiden juga, ada juga Perda, dan kebetulan di Bali juga sudah ada komite disabilitas Kenten yang kebetulan Pak Latro juga sebagai ketuanya. Nike sudah bisa untuk memfasilitasi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa terdiskriminasi Kenten, karena kan memang kalau sudah diatur di undang-undang Kenten bahwa harus menerima penyandang disabilitas, berarti kan perusahaannya harus menyediakan akses untuk mereka Kenten sih menurut Tiang. Iya, artinya sangat luas nih ke arti diskriminatif, tetapi memang masih berbagai upaya tetap dilaksanakan untuk mendukung semeton kita. Kenten Bayu. Apalagi dengan adanya undang-undang Niki, masyarakat khususnya pemilik perusahaan semakin mengerti dengan kebutuhan kaum disabilitas seperti Nike, kan memiliki kesempatan yang sama seperti kita dalam mendapatkan pekerjaan. Sekarang yang pengen menanyakan langsung dari Pak Nengah, Pak Nengah, dari pengalaman Pak Nengah sendiri Niki, Dumun pada waktu mencari pekerjaan, kesulitan-kesulitan apa saja yang Pak Nengah hadapi pada saat itu. Nah, tapi sedurung dijawab niki sampun wenten sani nyarengin semetona Sanggra Dumun ge. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rajeng Wengi. Ingat Rajeng Wengi sareng sirairing titiang. Kadek Yoga dan Pasar Barat. Kadek Yoga nggih durus, beli kadek. Nikit yang mau tanya. Kebetulan kaki disabilitas juga, tapi tidak sekolah, apakah bisa bekerja? Kira-kira apakah Persbadi bisa bantu yang disabilitas yang belum sekolah? Ini kemantan. Ini kemantan Pak Kemantan. Inggih matur sampun nyarengin. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Nengah. Nah, apakah dapat kesempatan untuk bekerja atau bersekolah keluarganya Pak Kadek tadi? Kalau masuk usia kerja kan itu ada batas-batas umur tertentu ya yang boleh dipekerjakan. Jangan sampai nanti kita melanggar dari mempekerjakan anak-anak kecil. Nah, apa yang di Pusat dilakukan sampai sekarang adalah menyiapkan mereka akses masuk ke dunia kerja. Jadi Puspa di Bali menyelenggarakan kursus yang namanya Soft and Hard Skill Training. Kebetulan di bulan Juli ini akan kita buka, dan melalui kesempatan ini nanti kami Puspadi akan mengundang Pak Kadis untuk membuka. Jadi biar nyambung warung ini sebagai tempat-tempat juga connecting people. Jadi tidak hanya jualan kopi, tapi ada suatu hal yang membahagiakan bagi teman-teman penyandang disabilitas.
Nah, melalui kesempatan ini tentu untuk mendapatkan pekerjaan itu yang paling dibutuhkan skill kan. Skillnya dia. Pendidikan menjadi pilihan juga, itu nanti kebetulan kami juga sedang rekrutmen sekarang. Nanti bisa lewat Bu Ayu, ada Pak Kades, lewat saya, bisa dikasih nomor teleponnya. Nanti kami punya petugas lapangan. Yang ketiganya itu kakinya tidak ada, tapi pakai kaki palsu, naik sepeda motor, nanti akan datang ke rumah-rumah untuk melakukan yang disebut dengan assessment, penjajakan. Jadi kita data, jadi ada di sana ada berapa penyandang disabilitas, perusahaan yang ada di potensi di sekitar rumah itu apa, lalu usaha-usaha apa yang bisa nanti, sehingga jangan sampai sudah dapat skill tapi karena kerjanya di Nusa Dua jauh, sementara tidak ada transportasi secara mandiri. Nah ini juga menjadi pemikiran kita. Nah dalam asesmen ini menjadi kunci penting apa resources yang ada di sekitar mereka. Itu. Nah menyambut tadi tantangannya, sebenarnya saya sebagai waktu awal-awalnya itu kan saya kurang percaya diri. Jadi selama 2 tahun tidak melihat dunia luar lah. Saya juga bayangkan bagaimana dengan teman-teman yang lain yang juga puluhan tahun yang kita temukan sudah umur 20 tahun, 25 tahun. Itu terbiasa dengan terkukung. Nah ini yang kita buka pertama kali. Jadi tantangannya paling besar, saja aku bisa megai kan gitu. Saja aku diterima. Sebenarnya debatingnya di dalam batin itu. Seperti Nikung ya. Jadi pengalaman yang pekerja di Yogyakarta, saya sudah dikasih seperti bypass gitu, tapi saya seperti tidak percaya gitu loh. Tidak percaya, saja nih aku baru megai, jangan-jangan saya dimanfaatkan sebagainya. Nah ini perlu penyadaran yang luar biasa saya kira, untuk bagaimana bisa acceptance menerima dengan kondisinya sekarang. Seperti saya kan dulu sangat ganteng, jadi sebelum disabilitas itu. Saya percaya nih sampai sekarang masih ganteng. Jadi luka bakar, jadi terus down. Nah biasanya itu yang pertama kita lakukan, yang disebut kita adanya non-violent komunikasi, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya dan juga masyarakat sekitar. Seperti ini. Ya, apalagi Bali dengan kepemimpinan Pak Koster ini memberi kesempatan yang luar biasa kepada teman-teman penyandang disabilitas. Jadi seperti Bunda Koster itu sangat dekat dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ini sudah nilai plus bagi kita. Tidak hanya di bidang lapangan pekerjaan, lalu juga di sektor-sektor lain. Karena bekerja kan tidak harus jadi pegawai atau menjadi gini. Ini contoh yang sederhana. Ada Wahyu namanya, dia amputasi, lumpuh dia dari kecil, jadi tidak bisa gitu. Dari mendapatkan kursus di Puspadi dengan menjadi soft and skill training. Dan sekarang menjadi YouTuber, pendapatannya per bulan itu rata-rata sekitar 10-16 juta per bulan. 10-16. Padahal dia hanya di kursi roda, ada kerja di rumah, jadi dia memanage dirinya sendiri. Nah ini yang hal seperti ini mungkin nanti ke depan kita bisa diskusikan dengan Pak Kadis, bagaimana meng-create suatu lapangan pekerjaan bagi teman penyandang disabilitas. Nah, menyangkut aksesibilitas tadi yang disampaikan Bu Lena, itu kan karena disabilitas itu kan bermacam-macam. Ada yang tidak mendengar, jadi itu harus pakai lampu, lalu pakai bahasa isyarat, lalu ada yang tidak pemakai kursi roda, itu mereka butuhkan akses. Bagi-bagi yang tulis seperti tadi, yang netra seperti Petuni, itu dia butuh suara dan sebagainya. Jadi setiap penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang berbeda. Sama dengan minum kopi, Bu. Kopi cappuccino, raceknya begini gitu. Jadi bagi yang tuli begini pendekatan kita, lalu netra begini pendekatannya kita. Jadi beda-beda racikan. Beda-beda betul. Yang penting tetap semangat kan Kenten Pak. Betul. Jadi apalagi ini ngopinya dengan orang yang nomor 1 di Dinas Tenaga Kerja ini. Jadi saya terima kasih Pak. Jadi saya sebagai penyandang disabilitas bisa satu meja ini. Pas ketemu tadi kan sebenarnya tidak sengaja bisa ikut Pak Kadis itu untuk mampir ke sini, katanya ada kopi yang sangat enak. Wah, ternyata betul-betul manis. Dengan godohnya. Ada godohnya. Yang manis-manis. Ya agak pun dikit ya. Aduh Mbak Ayu, ternyata warung Mbak Ayu terkenal saja. Karena kopi dan godohnya Kenten seperti yang disampaikan Pak Nengah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Dan di balik kelebihan pasti ada
Apa adanya? Kembalian. Lebih kita kembalian. Ini mantan Bapak harus tetap semangat. Iya, setuju sekali Mi. Itu rasanya percaya diri itu memang penting ya Bu Ayu ya untuk ditumbuh kembangkan. Apalagi untuk semeton kita yang penyandang disabilitas. Inggih ngelantur niki mareng sareng Pak Kades. Nah, apakah pihak pemerintah nika wenten kerjasama sareng pihak Diosan utawi sareng pihak swasta perindikan untuk memberikan pelatihan atau membantu untuk memberikan keahlian kepada penyandang disabilitas puniki. Kalau kerjasama itu pasti. Pasti. Dan yang merasa bersyukur seperti Pak Nengah sebagai pendiri Puspadi, mudah-mudahan lahir Pak Nengah-Nengah yang lainnya seperti itu. Tapi yang bisa Pak Nengah lebih bagus gitu, biar Ayu bukan Kalau kerjasama pasti. Dan begini terkait dengan lapangan pekerjaan. Ini masing-masing juga terkait yang kondisi normal lah kita cerita. Di 2019 itu kita menyelenggarakan bursa kerja. Termasuk kita juga memberikan akses kepada para penyandang disabilitas. Jadi tempatnya dulu itu di Leboano ya seperti itu. Dan terus nuhun sebentar kita sambung Pak Kades. Sampun wenten niki sani nyarangin Sanggra Dumun. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Inggih rahajeng wengi sareng sirairing titiang Ibu. Tiang dengan Dayu, Tiang mau nanya sedikit dengan Bapak Kadis mungkin ya, Kadis Dinas Tenaga Kerja. Mohon maaf Bapak, Om Swastiastu Bapak. Tiang mau sedikit nanya Pak tentang napi wastane pekerja dengan penyandang disabilitas niki, usaha pemerintah untuk napi wastane memotivasi perusahaan-perusahaan dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. Seperti misalnya Pak, contoh apakah ada penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerjanya, Kenten? Inggih, menika mantan Ibu Dayu. Inggih, atas waktunya. Ayo bisa digojek kopinya ke Dayu. Malah jebos Pak Nengah yang kirim lewat WA. Kirim lewat WA. Fotonya mantan gitu. Gambarnya mantan. Tapi sebelum dijawab oleh Pak Kadis. Iya. Pisang gorengnya nggak kasihan kayak lagi sama goreng. Ingin unggahan dumun, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Inggih pemirsa, senang sekali sampun satian Riki. Masih ada pantun Mbak Ayu? Loh, masih wenten Pak? Masih ada. Milih biar berkembang. Karena semangat. Semangat betul sekali. Apalagi nggak ada blitut, semakin semangat nggak ada yang wale. Inggih pantun selanjutnya adalah Sareng Gus Panji melalui ke Candi Dasa. Sareng Gus Panji melalui ke Candi Dasa. Artinya napi ge? Ada Mbak Ayu dan Sanji kembali lagi dalam acara Wareng Wirasa. Jak duat kayak pantun. Pasti ketularan sareng Pak Nengah nih. Iya, begitulah semangatnya langsung tiang serang sebanyak-banyak ya. Cuma tetap di Candi Dasa nggih, belum pindah. Tetap pindah. Pindah. Inggih tadi menyambung tentang pertanyaan dari Ibu Dayu. Ibu Dayu yang sudah nyarangin dados Pak Kades terus. Asik semua Ibu Dayu yang nyawis pitaken Ibu Dayu. Ampura ngrieu rapi niki Ibu Dayu. Ini apakah ada penghargaan dari pemerintah tentang perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas? Wenten Brayu. Wenten penghargaan ini diberikan setiap tahun. Tapi dalam hal ini wau saking pemerintah pusat. Jadi dari Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan. Itu dipilih perusahaan besar, menengah dan kecil. Jadi kebetulan dan syukur di 2019 dari perusahaan Maya
Maya Sepa yang ada di Ubud nih, dia mempekerjakan kurang lebih 219 karyawan. Kemudian ada di Pabelnya 3 atau 2 orang. Itu memperoleh penghargaan. Memang kalau kita lihat prosentasenya di atas 1% tadi. Kemudian yang terakhir di 2021 mungkin atas penilaian di tahun 2020 di masa-masa Covid juga ada perusahaan kecil PT Boga Sejahtera, ini perusahaannya di Sanur. Dia mempekerjakan 26 orang. Dari 26 orang ke 3 orang dari penyandang disabilitas. Jadi kalau lihat prosentasenya 6% lebih sehingga dia mendapat penghargaan dari menteri dan diundang langsung foto dengan menteri penghargaannya. Dan kebetulan waktu nikah dia yang dampingi. Pak Kadis langsung yang mendampingi. Langsung dampingi. Itu antara lain penghargaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai motivasi bagi perusahaan untuk mempekerjakan. Memang kita akui di tengah-tengah COVID-19 nanti kan ya perekonomian kita nggak terdampak sehingga mungkin pada kesempatan ini kita yang perlu informasikan juga pekerja formal kita yang dirumahkan cukup banyak. Sampai 75 ribuan dan ada kabar gembira yang terima tadi dari kabupaten sebab kita update tiap saat nih bagaimana perkembangan pekerja kita yang dirumahkan khususnya. Hari ini laporan tadi itu ada 50 pekerja yang sudah kembali lagi, tidak dirumahkan lagi. Jadi mungkin karena dampak COVID yang sudah mereda sehingga berdampak pada perekonomian kita. Nah ini yang terjadi. Mungkin di tengah-tengah ini memang agak sulit. Betul, luar biasa sekali ya, dengan adanya penghargaan ini lebih memotivasi Semeton sani penyandang disabilitas. Bahkan kalau bisa dikatakan Semeton kita yang menyandang disabilitas pun kemampuannya pasti bisa lebih baik dari kita. Betul, kan gitu. Sangat istimewa biasanya dengan berbagai keterbatasan yang ada tapi tidak menutup kemungkinan untuk menunjukkan keistimewaan. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua di sini. Melanjutkan nih Kit yang jadi mungkin saya Bu Lena. Nah kalau dari Bu Lena sendiri, dari data di Bu Lena untuk penyandang disabilitas nih ke rata-rata bekerjanya di bidang formal napi non formal dan bidang kerjanya nih ke seperti napi. Oke, terima kasih. Jadi Tiang merujuk dari program kami yang seperti tadi Bapak sampaikan, Pak Lata sampaikan, kami punya program training menuju dunia kerja khusus teman-teman disabilitas fisik mandiri kenten nggih. Dari data kami sih dari alumninya nih ke memang kami kan bekerja sama dengan hospitality, dengan pariwisata karena memang yang seperti kami lihat di Bali kan memang pariwisata yang paling tinggi kenten jadi sudah banyak yang bekerja di bidang hospitality di pariwisata dan juga sudah ada beberapa yang direkrut dengan dinas-dinas juga di Kementerian Keuangan wenten juga namanya Mbak Sangayu wenten di sana di Dinas Kesehatan kenten wenten juga kenten jadi dan mereka kalau non formal juga ada yang berwirausaha. Jadi teman-teman disabilitas nih sangat-sangat luar biasa usahanya, semangatnya. Kenten sudah ada yang jual kelontong di rumah dan itu tokonya lumayan besar. Kenten karena memang dari program kami training yang kami berikan bukan cuma sekedar belajar bahasa Inggris atau komputer. Jadi kami juga memberikan pelajaran kewirausahaan, leadership. Jadi memang seperti yang Bapak tadi sampaikan juga teman-teman disabilitas itu butuh diberi kesempatan dan juga ampurayang niki mentalnya kan kurang di up kenten ya. Jadi kami dari Puspadi juga memfasilitasi untuk pelatihan leadership dan yang seperti tadi dibilang non-violent communication. Jadi mereka harus tahu diri mereka dulu, skill mereka di mana. Karena juga sebelum training itu diadakan juga interview supaya kami tahu mereka bakatnya di mana sih, skillnya di mana. Setelah skillnya sudah tahu, maka kami akan arahkan ke tempat-tempat kerja yang memang sesuai dengan minat mereka. Seperti kenten. Luar biasa sekali. Setuju setelah melihat bagaimana nih perjalanan karir dari Semeton kita yang penyandang disabilitas, makin tiang ke Pak Nengah Latra, kemudian bagaimana keadaannya tadi makin Pak Nengah, bagaimana perekonomiannya, bagaimana keadaan terupdate-nya saat niki setelah mendapatkan pelatihan kemudian pekerjaan, terus Pak Nengah. Di Puspadi Bali itu kami ada 3 lembaga.
Jadi Ani Kalender Center itu suatu komplek bangunan yang ada Puspadi Bali di sana untuk alat bantu mobilitas dan juga training pekerjaan. Lalu ada YPK, Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali yang menyiapkan untuk terapi, juga pendidikan. Lalu ada D-Network, nah ini yang paling penting. D-Network ini adalah job yang menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga dan juga tenaga yang membutuhkan pekerjaan. Nah itu ada dalam satu atap. Suatu saat saya Bu Ayu dan Sejib saya undang buka warung di sana sehingga lebih interaktif. Ya dari angkatan yang ke-14 sekarang ya ke-12 sekarang yang sudah kami training itu 75% mereka diterima di sektor formal. Jadi sebelum pandemi karena mereka dari pertama mulai training selama 3 bulan itu sudah magang di tempat perusahaan-perusahaan. Jadi diawali dengan 3 jam, 5 jam, yang terakhir adalah 8 jam. Di bulan ketiga mereka harus tinggal di sekitarnya itu juga. Jadi ini untuk membangun confidence ini butuh suatu strategi juga. Karena kebetulan saya penyandang disabilitas, apa yang saya rasakan itu juga mungkin sebagian besar dirasakan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Nah menyangkut dengan adanya COVID saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi. Banyak yang mereka kehilangan pekerjaan, bahkan makan pun susah. Nah ini bersyukur kami kemarin ada bantuan dari Bu Gubernur, dari yayasan-yayasan lain, walaupun mungkin sekedar sembako kurang lebih dapat sekitar 15.000 paket itu kita bantukan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kami juga punya jaringan yang sangat bagus juga kepada teman-teman yang membiayai Puspadi Bali selama ini. Nah, itu juga kondisinya bisalah sedikit meringankan. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang lagi bekerja. Nah, saya mengapresiasi sekali tadi ada penghargaan dari Disnaker melalui Kementerian Pusat. Mudah-mudahan nanti Puspadi juga bisa mendapat penghargaan karena 61% tenaga kita penyandang disabilitas. Nah, ini hal yang luar biasa. Saya kira Bali memang daerah pariwisata. Jadi tadi saya bilang bahwa tidak harus menjadi pekerja formal, di pekerjaan lain pun banyak bisa dilakukan. Apalagi sekarang ada yang namanya Disable Forum. Jadi Puspadi Bali bekerjasama dengan staf khusus Presiden di Jakarta itu membuka suatu jaringan bagaimana bersinergi dengan Indonesia. Jadi penyandang disabilitas itu bisa berinteraksi dengan seluruh penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia. Nah ini yang suatu hal yang sangat luar biasa. Dengan dapat kopi manis tadi ini makin terinspirasi rasanya. Mudah-mudahan kita makin bisa mampir-mampir Pak Kadis ya. Sering mampir lebih baik. Sekali. Warungnya Bu Ayu. Betul. Ya. Artinya terekam dan terdata dengan baik. Betul sekali. Sungguh terharu dan bangga mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nia bersama Puspadi untuk penyandang disabilitas. Dan juga sinergitas yang baik sekali dari dengan pemerintah. Betul sekali. Nah, aduh Mbak Ayu. Sebenarnya pengen Niki ngobrol-ngobrol lebih lama akan. Tetapi pastinya Pak Kadis, Pak Nengah, Bu Lena masih ada kegiatan yang ya perjalanan kita cukup jauh ya. Jadi ini tengah tahu Lena tengah bisik-bisik Pak mampir ke warungnya Pak Ibu Ayu dan Mas Hadi. Ayo untuk ketemu Pak Kadis siapa tahu ternyata bersinergi dalam membudayakan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, Niki Pak Kadis ampura sedikit pesan-pesan untuk pemirsa di rumah terkait dengan hal ini. Oke, semua Bu Ayu. Jadi kepada pemirsa di rumah, khususnya para pengusaha yang punya perusahaan, meskipun sejauh ini belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, tapi mohon dengan hormat apabila memungkinkan sepanjang ada potensi untuk mempekerjakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas, alangkah baiknya. Saya yakin Tuhan akan membalasnya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Atur semua Bapak Kadis, Pak Nengah, Bu Lena sampun mampir di warung. Nawi benjang pungkur malih mampir malih. Buka setiap hari dan tadi dikasih tahu jangan lupa buka cabang. Buka cabang di sana. Cabang di Puspadi. Betul sekali biar lebih sering interaksinya. Betul. Karena rasanya legit sekali ini. Tidak terasa ya Mbak, ya kita harus berpisah dulu. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.